Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Haryanti dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Warung Kondang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang saya ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan kemaharajaan Bahari yang pernah berdiri di Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah membawa kejayaan Kepulauan Nusantara di masa lampau. Bukan saja dikenal di wilayah Indonesia, tapi hampir di setiap bangsa yang berada jauh di luar Indonesia mengenal Kerajaan Sriwijaya. Hal ini disebabkan karena letak Sriwijaya yang sangat strategis dan dekat dengan jalur perdagangan antara bangsa, yakni Selat Malaka. Selat Malaka pada saat itu adalah jalur perdagangan ramai yang menghubungkan pedagang-pedagang Cina dengan India maupun Romawi. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Itsing, pendeta Tiongkok yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya ke Nalanda, India pada tahun 671 dan 695 melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Itsing juga melaporkan terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakya Kitri, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Prasasti tertua adalah kotak kapur yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangka tahun 686 Masehi. Melalui prasasti ini, Sriwijaya pertama kali dikenal. Di dalamnya disebutkan bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Yang dimaksudkan bumi Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Prasasti berikut adalah kedudukan bukit yang berangka tahun 605 Saka atau 688 Masehi. Tentang prasasti ini ada 2 catatan. Pertama, kendati Dapuntahyang berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya dari hasil perjalanan tersebut, jumlah tentara yang segitu banyak masih disangsikan kebenarannya. Kedua, Minangatamuan adalah sebuah daerah pertemuan antara sungai Kampar Kana dan Kampar Kiri Riau. Ini menunjukkan awalnya Kerajaan Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, melainkan di Muara Takus, Riau. Kondisi sosial politik Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya dapat ditinjau dari raja-raja yang memerintah wilayah kekuasaan dan hubungannya dengan pihak luar negeri. Setelah berhasil menguasai Palembang, ibu kota Kerajaan Sriwijaya dipindahkan dari Muara Takus ke Palembang. Dari Palembang, Kerajaan Sriwijaya dengan mudah dapat menguasai daerah sekitar seperti Pulau Bangka yang terletak di sempuran jalan perdagangan internasional, Jambi Hulu yang terletak di pertempuran jalan Batanghari, dan mungkin juga Jawa Barat Tarumanegara. Maka dalam abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai kunci-kunci
jalan pedagang yang penting seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Malaka, dan Laut Jawa bagian barat. Pada abad ke-8, perluasan kerajaan Sriwijaya ditunjukkan ke arah utara, yaitu menduduki semenanjung Malaya dan tanah Gentingkrak. Berdasarkan tulisan pada Prasasti Ligor tahun 775 Masehi, disebutkan Raja Sriwijaya Paramahseta mendirikan pelabuhan di semenanjung Melayu dekat Ligor. Bangunan suci agama Buddha. Masyarakat Sriwijaya sebagian besar hidup dari perdagangan dan pelayaran. Letaknya strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hal ini menjadi salah satu faktor Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang penting di Sumatera dan bahkan menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain kemenyan, lada, damar, penyu, dan barang-barang logam seperti emas dan perak, dan juga ada gading gajah. Banyak orang Arab menyebut aneka komoditas lain seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, pala, kapulaga, gading emas, dan timah. Sementara itu, pedagang asing menukar barang-barang tersebut dengan keramik, kain katun, dan sutra. Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya dalam rangka menjaga monopoli perdagangan. Sejauh Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya seperti Ligor, Tanah Gentingkrak, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Misalnya berhasil ditaklukkan dan menjadi kerajaan bawahan atau Nasai Sriwijaya. Dengan banyak kerajaan bawahan, Sriwijaya menikmati banyak upeti. Pada akhir satu kali, kerajaan Sriwijaya lebih berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Krimata, dan Tanah Gentingkrak, atau wilayah Thailand dan Myanmar. Setelah itu, rakyat hidup dengan aman dan makmur. Kehidupan ekonomi Sriwijaya. Dilihat dari letak geografis, daerah kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina. Di samping itu, letak-letak kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Hasil bumi kerajaan Sriwijaya merupakan modal utama bagi masyarakat untuk terjun dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan. Aspek kehidupan budaya. Menurut berita dari Tibet, seorang pendeta bernama Atica datang dan tinggal di Sriwijaya pada tahun 1011 sampai 1023 Masehi dalam rangka belajar agama Buddha dari seorang guru besar yang bernama Dharmapala. Menurutnya, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di luar India, tetapi walaupun kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat agama Buddha, tidak banyak peninggalan purbakala seperti candi-candi atau arca-arca sebagai tanda kebesaran kerajaan Sriwijaya dalam kebudayaan. Aspek kehidupan agama. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pertemuan antara para jemaah agama Buddha dan Cina ke India, dan dari India ke Cina. Melalui pertemuan itu, di kerajaan Sriwijaya berkembang ajaran Buddha, Mahayana. Bahkan perkembangan ajaran agama Buddha kerajaan Sriwijaya tidak terlepas
dari pujangga yang berasal dari kerajaan Sriwijaya, diantaranya Dharmapala dan Sakyakitri. Dharmapala adalah seorang guru besar agama Buddha dari kerajaan Sriwijaya. Ia pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda atau Benggala. Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya. 1. Berulang kali diserang kerajaan Cholamandala dari India. Yang kedua, kerajaan taklukan Sriwijaya banyak yang melepaskan diri dari kekuasaan, misalnya Ligor, Tanah Kera, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. 3. Terdesak pengaruh kerajaan Singosari yang menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu di Jambi. 4. Terdesak perkembangan kerajaan di Thailand yang meluaskan pengaruhnya ke arah selatan atau semenanjung Melayu. Kemunduran kelima, mundurnya perekonomian dan perdagangan Sriwijaya karena bandar-bandar pentingnya sudah melepaskan diri dari Sriwijaya. Keenam, kemungkinan juga tidak adanya raja yang cakap dan berwibawa untuk memimpin kerajaan sebagai akibat dari kurangnya pengedaran. Ketujuh, serangan Majapahit dalam upaya penyatuan Nusantara tahun 1387 Masehi. Ada raja-raja yang memerintah di kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Dapunta Hidang atau Sri Dayanasa yang memerintah pada tahun 671 Masehi. Dan yang kedua ada Rudrawikrama yang memerintah pada tahun 728 sampai 742 dan lanjut sampai 743 sampai 774. Dan ketiga Sri Indrawarman yang memerintah pada tahun 702, Sri Maharaja 775, Dharanindra atau Rakai Panangkaran 778, Samarawira atau Rakai Warak 782, Samaratungga atau Rakai Garung 792 dan 840, Balaputra Dewa 853, 861 sampai 959. Sri Udayaditya Warma Dewa pada tahun 960 dan 980. Selanjutnya Sri Chudamani Warma Dewa pada tahun 988, Sri Maravijaya Tunggawarma 1008, Haji Sumatrabumi 1017. Lalu Sang Rama Wijaya Tunggawarman pada tahun 1025, 1030, 1079, 1082, 1089, 1177, 1178. Dan yang terakhir Sriman Wibusana Warmadewa.